Pet Shop jelas banyak untungnya. Kami ada untuk kebutuhan hewan Anda. Kami ada untuk melayani hewan Anda. Jadi Pet Shop pilihan yang pasti untuk hewan peliharaan kita. Ya, boleh langsung ditanyakan di kolom komentar. Nah, sebelumnya kita sudah membahas topik menarik mengenai penyakit-penyakit yang biasa terjadi di musim hujan. Untuk kali ini tema kita sendiri ialah mengenai toksoplasma. Untuk tema ini sendiri tidak kalah menarik seperti tema kita yang sebelumnya. Kenapa begitu? Karena untuk penyakit toksoplasma sendiri itu ada hubungannya dengan mitos-mitos orang tua terlebih dahulu mengenai kalau pelihara kucing itu bisa menyebabkan kemandulan. Nah, nanti bagaimana hubungan antara mitos tersebut dengan penyakit toksoplasma ini akan dikupas tuntas pada podcast yang kali ini. Di sini saya tidak mungkin sendiri, saya ditemani oleh rekan kerja saya, yakni Dr. Endah Paraswati. Langsung saja kita sambut kepada Dr. Endah. Ya, selamat siang, Dok. Halo, Dok Vio. Gimana kabarnya siang ini, Dok? Alhamdulillah baik, luar biasa sekali hari ini. Ada kemacetan ya ini tadi ya, juga gangguan sinyal. Iya, itu mohon maaf untuk keterlambatan live-nya, kan seharusnya kita mulainya jam 2 ya, Dok. Iya. Ini kebetulan karena tadi ada kemacetan, sedikit kemacetan, jadi sebenarnya saya yang agak terlambat gitu. Itu oke. Iya. Nah, kali ini kita kembali ketemu nih, Dok, untuk tema yang berbeda. Untuk siang kali ini seperti yang saya sentil sedikit tadi, kita ingin membahas mengenai toksoplasma dan mungkin ada kaitannya dengan mitos dulu bahwa jangan pelihara kucing karena memelihara kucing dapat menyebabkan kemandulan seperti itu. Tapi mungkin sebelum kita lanjut membahas kesananya, mungkin dari parents di rumah sendiri itu masih banyak yang belum tahu sebenarnya toksoplasma itu apa sih, Dok? Mungkin dari Dok Endah bisa menjelaskan. Oke. Ya, halo, selamat siang semuanya. Saya dengan Dokter Hewan Endah. Di sini kita akan bincang-bincang mengupas tentang penyakit toksoplasma ya, khususnya di anabul. Nanti juga akan membahas sekilas juga toksoplasma di manusia. Gitu ya. Iya, kalau toksoplasma ini dia itu adalah penyakit zoonosis ya, yaitu penyakit yang bisa menular dari hewan ke manusia. Disebabkan oleh apa? Parasit Toxoplasma gondii gitu. Nah, parasit Toxoplasma gondii ini itu sebenarnya nggak hanya di kucing ya, tapi juga bisa dari berbagai macam penyebab. Yang pertama bisa dari sayur-sayuran gitu ya, yang tidak dicuci bersih, terus dari memakan daging yang tidak dimasak secara matang gitu. Namun yang perlu digarisbawahi, toksoplasma ini kalau di kucing ya sifatnya dia bisa berkembang biak di dalam tubuh kucing secara seksual gitu. Sehingga ketika kucing itu ada toksoplasmanya, nah di dalam tubuh kucing itu toksoplasma melakukan perkawinan seksual di situ sehingga dia berkembang biak dan timbul yang namanya ookista. Ya, nah ookista ini masuk ke ususnya kucing, lalu dia terbawa melalui feses ketika kucing tersebut defekasi atau PAB gitu. Nah, makanya tokso ini dia kalau di kucing itu ditularkannya melalui feses sebenarnya gitu. Kadang orang
menyalahartikan bahwa nanti bulunya itu yang menyebabkan toxo kayak gitu ya. Enggak, tapi sebenarnya itu dari feses kucing gitu. Ya, dan dia kalau di tubuh kucing sendiri karena dia bisa berkembang biak, tidak seperti yang ada di sayur maupun yang di daging, dia kan tidak mengalami perkembangbiakan ya, tidak mengalami lebih banyak kalau misal di daging sama sayur, beda halnya dengan di kucing gitu. Nah, tapi toksoplasma sendiri itu dia bisa tertularkan lewat apa sih sebenarnya? Kok kucing tiba-tiba itu ada toksonya gitu. Nah, kembali lagi itu ada seperti rantai yang berputar ya. Jadi ketika kucing itu mengkonsumsi daging-dagingan mentah, nah dia dapatnya dari situ. Ya, makanya kalau kita punya kucing itu harus menjaga kebersihan dan aware terhadap apa yang dia makan gitu. Selama itu terjadi, jadi kita laksanakan kebersihannya, makannya nggak sembarangan, nggak makan daging mentah, ya insya Allah aman gitu untuk kucing. Iya, oke dok. Itu kan tadi udah dari pengertiannya sendiri, dia parasit, habis itu dia menularkannya itu bisa dari lingkungan, bisa dari pakannya sendiri. Nah, sekarang sebenarnya bahaya toksoplasma ke kucing sendiri itu bagaimana sih dok? Oke, sebenarnya kalau toksoplasma ini nggak terlalu menimbulkan gejala ya kalau di kucing gitu. Jadi ketika ada toksoplasma, bahkan ketika berkembang biak pun juga seringkali nggak ada gejala. Kita nggak akan tahu kalau misal nggak ngetes gitu. Ya mungkin kalau semisal ada timbul gejala karena daya tahan tubuh kucingnya itu turun gitu ya, bisa saja menyebabkan misal diare atau masalah neurologis gitu. Cuman kan untuk kita mendiagnosa tiba-tiba misal kucing diare atau masalah neurologis kan perlu pengetesan ya dok ya, nggak langsung kita menjudge bahwa itu karena toksoplasma. Iya, jadi ada tesnya gitu. Tesnya ini bisa untuk anabul, juga ada tes khusus juga untuk manusia. Jadi bisa dideteksi. Iya, gitu. Kalau di manusia kan biasanya ada tes yang sebelum menikah ya, setahu saya. Berarti kalau untuk anabul sendiri itu tesnya sudah ada juga gitu. Iya, sudah ada. Jadi Paurens bisa ke klinik hewan yang memang menyediakan tes tokso gitu. Nah, kebetulan di Cherry sendiri itu kita menyediakan karena awareness terhadap penyakit ini gitu ya. Jadi Pet Paurens nggak hanya cuman tahu mitos-mitos dan ngejudge anabulnya aja kucing gitu, tapi Pet Paurens juga harus tahu nih, ini penyakit ini emang betul ada nggak, cara pencegahannya gimana, cara ngobatinnya gimana gitu. Oke. Nah mungkin sekarang kaitannya dengan mitos itu sendiri dok. Kan kalau sejauh ini mitos yang ada berkembang di masyarakat tuh bahwa kalau kita pelihara kucing bisa menyebabkan kemandulan. Jadi kalau dari kaitannya dengan misalnya kucingnya terkena tokso, nanti pengaruhnya ke pemiliknya itu gimana dok? Dapat menimbulkan apa gitu? Oke, kalau tadi kan kita bahas mengenai pengaruhnya di hewan tersebut ya, nggak terlalu terlihat gitu. Kalau ke manusia bagaimana? Sama, nggak kelihatan juga dok gitu. Kalau semisal manusia tersebut ternyata terinfeksi tokso gitu, itu jarang sekali yang terlihat. Tapi bisa nggak menimbulkan gejala? Bisa. Ketika misal daya tahan tubuhnya lagi-lagi turun gitu ya, makanya juga harus was-was ketika daya tahan tubuh turun gitu. Nah, gejalanya apa? Itu toksoplasma itu juga bisa menyerang ternyata di otak, sistem reproduksi gitu ya. Jadi kalau ke manusianya itu dia bisa menyerang saraf, otak gitu, bisa juga masalah dengan mata gitu, atau pendengaran juga. Iya. Dan kalau semisal di janin gitu ya, karena penularan misal ibunya itu ternyata terinfeksi tokso, itu juga bisa nanti akan menularkan ke janin gitu. Efeknya apa? Kalau semisal usia kandungan muda gitu, bisa saja jadi keguguran gitu, terus bisa menyebabkan mohon maaf cacat pada janin gitu, itu yang disebabkan oleh toksoplasma seperti itu. Ya,
ya memang kita harus aware sih gitu. Makanya sebelum merencanakan kehamilan itu harus tes terlebih dahulu gitu. Anabulnya dites, terus yang bersangkutan pun juga tes sebaiknya. iya. Ya. Nanti kan ditakutkan penularannya itu bisa dari sayuran atau dari daging mentah yang kita nggak tahu, mungkin pengolahannya belum sempurna, tapi karena anabulnya nggak dites langsung dituduh, oh ini penularannya dari anabul gitu ya. Kalau misalnya sempat ada yang positif gitu gitu. Iya betul. Iya. Kalau ini sendiri gimana Dok? Kalau misalnya kucingnya setelah dites itu memang positif, itu bisa sembuh atau tidak Dok? Oh iya, ini baik anabul maupun pet parents-nya itu bisa diobatin Dok. Jadi itulah gunanya untuk kita screening atau mengetes dari awal, adalah kita nanti ada waktu untuk ngobatin gitu, baik anabulnya maupun pemilik gitu. Berarti masih bisa disembuhkan ya Dok, bukan penyakit yang tidak termasuk tidak bisa disembuhkan gitu. Iya betul. Bahkan toxo ini dia bisa timbul kekebalan tubuh gitu. Jadi kalau kita pas waktu ngetes tuh Dok, biasanya tuh ada indikator. Ada 2 indikator, itu adalah IgG sama IgM gitu. Nah kalau IgG itu misal positif, berarti menandakan sudah pernah terinfeksi toxo dan sudah membentuk kekebalan tubuh gitu. Jadi ini infeksinya lama. Kalau yang positif IgG-nya gitu. Tapi kalau yang positif IgM berarti ini baru saja dia terinfeksi toxo ya, dan masih aktif di situ dan bisa menularkan gitu. Berarti untuk hasilnya itu kalau positif yang dia sedang terinfeksi dilihat dari IgM-nya tadi ya Dok. Sedangkan IgG itu untuk melihat adanya antibodi gitu. Iya betul. Jadi kalau ternyata IgG-nya itu positif, IgM-nya negatif gitu ya, berarti yang bersangkutan sudah pernah terinfeksi toxo, sudah terbentuk kekebalan dan tidak menularkan sekarang ini gitu. Kalau misalnya positif kedua-duanya baru dikatakan sedang dapat melakukan penularan ya seperti itu. Iya, pokoknya IgM itu positif, entah IgM dan IgG itu positif atau IgM positif tanpa adanya IgG positif, itu sama-sama bisa menularkan. Menularkan. Indikatornya di IgM-nya. Nah, sekarang kalau untuk tindakan pencegahannya sendiri itu bagaimana Dok? Untuk pencegahan supaya anabulnya tidak terinfeksi toksoplasma juga, itu dari anabul yang udah kita proteksi kan otomatis kan kita juga sebagai manusia juga terlindungi gitu sebagai parents-nya. Iya betul, tidak salah ya kalau kita lebih baik mencegah daripada mengobati gitu ya. Jadi kalau pencegahannya itu gimana? Yang ke anabul dulu nih Dok. Kalau kita adopsi anabul udah usianya berinjak dewasa ya, nggak dari kecil. Kalau dari kecil kan berarti kita tahu nih riwayatnya ya. Kalau udah dari kecil sama kita berarti kan tinggal kita menjaga kebersihan, apa yang dia makan gitu. Tapi kalau semisal kita adopsi atau rescue gitu kan, sebelumnya dia makan apa nih? Jangan-jangan pernah makan daging mentah gitu. Nah itu alangkah baiknya dicek gitu terlebih dahulu sebelum kita adopsi ya gitu. Ya itu selain itu juga jangan lupa jangan makan daging mentah gitu. Terus terutama ini daging ternak ya, jadi seperti sapi, kambing itu jangan mentah. Terus sayur-sayuran juga sayur maupun buah-buahan itu harus dicuci bersih begitu, karena penularannya nggak cuma dari anabul, nggak cuma dari feline gitu. Bisa dari yang kalau misalnya seperti sayuran itu kurang bersih dicuci kan bisa juga si ookistanya tadi ya Dok yang nempel di situ di sayurannya. Betul sekali. Kalau untuk vaksinnya sendiri sebenarnya kalau di hewan sudah ada atau belum Dok? Kalau di hewan sih saat ini kita belum ada ya. Kalau untuk toksoplasma sendiri, jadi ya kita mendeteksi lebih awal, atau kalau misal positif ya kita obatin. Kalau vaksinasinya memang masih belum, atau gitu. Iya. Kalau pada manusia setahu saya untuk vaksinnya sudah ada yang dicampur dengan tetanus apa ya? Iya. Berarti kalau untuk
anabul sendiri belum ada. Yang penting tadi seperti yang disampaikan Do Endah juga, kita harus menjaga kebersihannya, habis itu menjaga pakannya juga. Dan kalau bisa untuk anabul-anabul baru yang dipelihara dari usia dewasa ya Dok, itu harus kita lakukan pemeriksaan dulu terlebih dahulu. Gitu. Iya. Oke, mungkin dari Powerens ada yang ingin ditanyakan mengenai tema kita hari ini? Oke, mungkin sambil menunggu adanya pertanyaan, boleh nanti kita lanjut juga bincang-bincang mengenai apa lagi nih? Ada pengalaman atau enggak nih? Ada mungkin dari kasus-kasus yang ada di klinik atau dokter juga ada pengalaman mungkin dari saudara, teman begitu. Kalau untuk kasus toksoplasma sendiri saya belum ada dapat pengalaman atau belum ada pernah menemukan yang positif sih Dok. Cuma sebelumnya memang sudah ada yang masyarakat kita sudah ada yang aware buat ngecek kucingnya gitu. Kemarin juga sempat dicek, tapi alhamdulillah untuk anabulnya itu negatif hasilnya gitu. Tapi kalau pengalaman sampai sekarang mungkin di masyarakat itu masih sering menuduh terjadinya kemandulan itu karena pelihara kucing gitu loh. Kalau itu sampai saat ini masih itu sih, mungkin karena masih kurangnya informasi tadi gitu. Ini saya berharap juga semoga masyarakat dengan menonton podcast kita ini jadi lebih tahu gitu ya Dok. Iya, jadi kalau kita pelihara manusia aja sendiri bisa sakit ya, apalagi terus hewan gitu. Hewan, tumbuhan, pokoknya yang hidup itu bisa menularkan sesuatu ya, penyakit gitu Dok. Iya, tinggal kitanya sendiri yang harus bisa deteksi, screening gitu ya. Terus ya bersyukur alhamdulillah kalau semisal udah ada pengobatannya gitu. Oke, mungkin sudah ada yang bertanya dari Powerens yang di rumah? Belum ada. Oke, kita lanjutkan lagi. Mungkin apa ya yang mau kita bahas? Kalau dari Do Endah sendiri mungkin pengalamannya, karena kan kalau saya sendiri pengalaman masih sedikit ya Dok. Dari Do Endah sendiri sudah ada pengalaman nggak? Iya, kalau saya sendiri kan juga berkecimpung di dunia dokter hewan itu juga sudah lumayan lama ya. Terus saya dari kecil itu pelihara kucing, jadi dari balita itu kan pelihara kucing. Jadi interaksi ini kucing yang rescue malah saya itu kebanyakan gitu. Kucing datang sendiri, kucing domestik gitu. Sampai sekarang pun juga saya peliharanya masih kucing domestik gitu. Jadi yang datang sendiri gitu kan. Nah itu sebelum merencanakan kehamilan pun juga saya tes gitu, karena menyadari ya apa aja yang sekiranya itu bisa menimbulkan ini ya permasalahan atau resiko gitu. Nah terus dulu itu saya cek IgM sama IgG gitu. Ternyata IgG-nya positif, tapi ya alhamdulillah IgM-nya negatif gitu. Dan selama kehamilan apakah saya terus stop nggak pegang anabul sama sekali? Tutup dong nanti kliniknya. Enggak, tapi tetap saya interaksi sama hewan karena saya juga praktek sampai 9 bulan bahkan. Sampai 9 bulan? Iya, 9 bulan sebelum cuti melahirkan itu saya masih tetap praktek gitu. Tapi kita pun juga karena kita aware terus sayang sama janin gitu ya. Jadi ya jangan sampai terjadi penularan. Toh ada kan caranya gitu. Jadi ketika pegang anabul pas waktu hamil tuh ya pakai handscoon gitu. Cuci tangan itu udah sering banget ya selalu mau memasukkan apa ke dalam mulut gitu, makan udah pasti harus cuci tangan. Cuci tangannya sesuai dengan protokol gitu ya, 20 detik kayak gitu. Bukan sekedar basah aja ya. Iya. Ya itu untuk mencegah seperti itu. Asalkan kita konsisten terus aware kayak gitu, ya insya Allah masih tetap aman. Oke, apalagi ini, untuk siang ini sepertinya Powerensnya agak kurang aktif ya Dok. Tidak seperti yang minggu lalu. Mungkin apa karena sudah terjawab semua oleh Do Endah pertanyaannya atau bagaimana? Mungkin dari Powerens yang di rumah ada lagi yang mau ditanyakan terkait penyakit toksoplasma ini. Kalau untuk di klinik Cherry sendiri
pada akhir tahun ini ada nggak Dok promo-promo terkait yang pemeriksaan tokso ini? Iya. Kalau pemeriksaan tokso ini kebanyakan kita hampir setiap bulan tuh ada programnya, Ada Dok. programnya, Dok. Iya, karena kita mau menumbuhkan gitu edukasi ke pet owner mengenai penyakit ini gitu. Kadang tuh pet owner gitu, terutama yang masih yang masih sekolah gitu kan ada ya. Jadi pemilik anabul kucing tapi masih sekolah, kadang bertentangan sama orang tuanya gitu kan. Jadi mau melihara kucing tapi terus sama orang tuanya nggak boleh karena salah satu sebabnya itu gitu. Takut gitu terinfeksi tokso tadi. Itu kita bantu untuk edukasi, jadi memberikan penjelasan ke orang tuanya gitu bahwa oh ini loh bisa dibuktikan apakah ini positif atau negatif gitu. Terus selanjutnya nanti pencegahannya gimana gitu. Itu kita infokan, kita bantu infokan. Akhirnya yang terbentuk apa ketika kita bisa menjelaskan hal tersebut gitu. Jadi orang tuanya ini jadinya lebih sayang sama anabulnya daripada anaknya sendiri. Iya, sama iya. Sudah merasa aman gitu kan, akhirnya terus terbentuk kedekatan, setiap kali jadinya interaksi gitu. Emang luar biasa anabul ini. Ujung-ujungnya jadi anak bungsu ya. Iya. Jadi awalnya nggak suka gitu, jadi malah tambah jatuh cinta malah itu. Udah terbukti sih itu. Iya. Nah itu seringkali pet owner seperti itu. Jadi kita bangun edukasi dengan adanya program pemeriksaan tokso ini, harapannya seperti itu. Jadi lebih banyak kita screening itu tokso. Iya. Terus nih program steril itu juga sangat ini juga ya, berkaitan juga dengan penyebaran penyakit. Ya, salah satunya penyebaran penyakit Toxoplasma ini. Kita harus mengendalikan populasi kucing, ya kan? Semakin banyak populasi, tentunya kan resiko penyakit apapun ya, Dok ya. Nah, itu resiko penyakitnya itu juga cukup tinggi. Makanya harus kita kendalikan nih populasi kucing dengan cara program steril gitu. Itu mungkin dengan steril juga kita bisa membatasi, bukan membatasi sih. Cuman kan kebanyakan kalau kucing-kucing yang kita pelihara ketika masa kawinnya pasti kebanyakan itu kabur dari rumah ya Dok. Itu nanti kabur dari rumah itu bisa beberapa hari dan kita nggak tahu di luar itu dia konsumsi apa atau gimana. Jadi kan dari situ juga bisa jadi rantai penularan dari tokso tadi gitu. Iya betul. Jadi pengendalian populasi itu juga sangat penting. Iya. Gitu. Oke, apakah sudah ada yang bertanya? Lanjut lagi. Oke, kita tunggu lagi. Ini mungkin ada yang baru bergabung atau gimana ya Dok? Gitu. Boleh silakan untuk bertanya, boleh mumpung di sini. Kalau nanti di klinik mungkin berbayar ya. Ada jasa lah ya Dok. Berbayar ya jadinya. Atau mungkin ada yang ingin ditanyakan di luar topik ini juga boleh ya Dok? Iya, boleh. Kalau Dokter sendiri gimana nih? Gemar makan ini daging-dagingan nggak nih? Kalau saya alhamdulillah sih karena perut atau mulutnya itu cita rasanya desa mungkin ya, saya kurang suka sih Dok gitu. Oh jadi vegetarian. Atau konsumsi apa ini Dok? Konsumsi ya kalau misalnya untuk yang sekarang kan lagi trennya itu apa ya, masakan Korea yang kita masak sendiri yang seperti itu. Kalau saya sendiri itu kurang suka sih. Karena kan kita nggak bisa memastikan itu dagingnya sudah betul-betul matang atau gimana gitu. Kan dari situ juga bisa ya Dok faktor ininya penularannya sendiri. Iya, jadi pemanggangan yang kurang pas gitu ya. Kelihatannya udah matang di luar tapi belum matang yang di dalam gitu. Itu juga bisa. Apalagi nih Indonesia dia kan iklimnya seperti ini ya. Jadi beda sama iklim yang ada di luar negeri yang punya cuaca yang dingin kali gitu. Kalau misal cuaca yang dingin sampai salju kayak gitu, penyakit kan dia
istilahnya dia hibernasi ya gitu. Jadi ada waktunya penyakit itu untuk stop gitu. Tapi kalau kita nih iklim yang selalu ada panas, nah itu penyakit selalu tersedia di sepanjang tahun gitu. Jadi nggak musiman. Jadi kalau tokso ini juga nggak ada musim tokso kayak gitu, nggak. Dia bisa terjadi di sepanjang tahun. Iya, beda halnya sama yang mungkin beberapa penyakit yang kita bahas sebelumnya yang memang lebih ada peningkatan di musim hujan ya, Dok? Iya. Kalau dulu kan musim panas, ya ada rentan waktunya musim panas. Dan hampir sama tuh ya musim panas sama musim hujan gitu. Nah sekarang kan enggak ya, kadang panas, kadang hujan, makanya penyakit itu ada sepanjang tahun. Kalau dulu sih masih ada, oh ini waktunya outbreak penyakit ini gitu. Pas waktu musimnya masih menentu. Oke, ada lagi yang kita korek-korek lagi nih. Boleh. Sisa waktu kita tinggal 5 menit loh ini. Iya, ini sangat disayangkan kalau nggak ada yang bertanya nih Pak Oren. Waktunya tinggal 5 menit lagi sebelum live-nya berakhir gitu. Mungkin ada lagi yang masih lupa kami sampaikan atau yang dari saya masih lupa saya tanyakan gitu. Ini karena faktor belum makan siang jadi agak sedikit. Oh iya, ya ampun. Agak Jangan sedikit terskip dong makan siangnya dokter. Biasanya bilang ke Anabul nih jangan sampai telat makannya, nanti muntah-muntah kita sendiri yang telat. Anabulnya jangan boleh stres ya Bu, di rumah biar gak sakit, kita sendiri yang stres. Jangan dok ya. Ini kita tunggu sampai 5 menit dulu ya Dok. Mungkin masih ada yang ingin bertanya terkait penyakit toksoplasma tadi. Kalau di kampus kami dulu ada sih pernah ada kucingnya memang positif 1 tokso gitu. Tapi dia memang masih di lingkungan kampus itu. Sampai terakhirnya itu, tapi kalau dari kucing itu sendiri kelihatan gejalanya seperti lesu, tuh seperti gejala cacingan sendiri tuh. Tapi itu kan emang nggak terkhusus ke tokso sendiri ya Dok kalau gejala seperti itu. Iya betul, tapi sudah dilakukan tes. Sebelumnya sudah, iya. Apalagi kucing jalanan tuh penyakitnya bisa macam-macam ya Dok. Jadi tokso bisa kena, terus cacingan juga iya, terus parasit lain gitu. Jadi parasit itu mengintai banyak di luar sana. Terus yang perlu pertama kali kita aware itu yang memang parasit. Yang kedua vaksinasi gitu. Jadi Anabul itu usahakan utamanya bebas parasit dulu. Jangan datang-datang minta vaksin langsung. Udah bebas parasit belum di Anabulnya? Gitu. Jadi udah obat cacing belum, terus bebas kutu jamur belum gitu. Kalau ininya sudah bebas, sebenarnya daya tahan tubuh itu sudah cukup baik gitu. Apalagi kita berikan vaksinasi. Gunanya untuk apa? Ya untuk perlindungan terhadap virus gitu. Jadi cuman dengan daya tahan tubuh saja itu biasanya belum cukup. Tapi kalau daya tahan tubuhnya bagus, itu pasti akan berbeda ketika nanti dia sakit dengan kucing yang daya tahan tubuhnya kurang baik gitu. Oh mungkin ini kalau dari saya ada pertanyaan terakhir sudah saya lupa. Dari tadi kan kita lebih bahas tentang kucing-kucing. Untuk Anabul lain seperti anjing ada kemungkinan nggak untuk terserang toksoplasma ini? Iya bisa gitu. Tapi untuk inang definitifnya masih tetap kucing. Dimana kalau inang definitif itu berarti terjadi pertumbuhan seksual di dalam kucing tersebut. Jadi dia bisa menularkan lebih banyak ookista. Kalau di anjing nggak bisa gitu. Terus gejalanya apa? Sama, nggak terlalu terlihat untuk gejalanya. Tapi bisa dites bisa. Berarti untuk tesnya sama saja ya antara anjing sama kucing. Iya. Mungkin ini juga sedikit penjelasan untuk tesnya itu nanti gimana Dok? Untuk tesnya seperti apa? Oke, jadi kalau untuk tesnya Anabulnya harus dibawa ke klinik. Tapi home visit juga bisa sih. Bisa. Nanti kita ambil darahnya Anabul, sampel darah itu yang nantinya akan kita proses untuk dites. Gitu. Waktunya nggak lama kok.
cuman sekian menit gitu, kurang lebih sekitar 20 menit sudah ada hasilnya. Jadi nggak sampai nunggu besoknya gitu, enggak. Iya, nggak sampai 1 hari, harus nunggu 2 hari juga. Iya. Dan untuk sampelnya juga yang diambilnya nggak terlalu banyak, nggak sampai kucingnya anemia juga. Cuman sekian cc aja untuk sampelnya. Oke. Jadi cukup mudah untuk collect sampelnya ya, parents gitu. Oke, ini waktunya tinggal sedikit lagi dari parents di rumah. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Tutup berarti. Oke, karena waktunya juga sudah mau habis. Mungkin ini karena beberapa Polres mungkin masih ada kegiatan atau gimana. Mungkin boleh juga nanti kalau untuk ada pertanyaan ditaruh di kolom komentar, mungkin boleh juga nanti setelah. Biasanya kan ini diposting ya, Dok? Di post di feed ya, Iya. nanti boleh tanya di situ. Nanti Mimin IG-nya bisa infokan ke dokter gitu ya. Oke, mungkin karena sudah waktunya untuk selesai, saya Dokter Hewan Viola dan Saya Dokter Hewan Enda. ya terima kasih telah menyaksikan kami. Ketemu lagi di kesempatan lain kali, Dok. Terima kasih. Jaga kesehatan. Kami ada untuk kebutuhan hewan Anda. Kami ada untuk melayani hewan Anda. Cherry Pet Shop, pilihan yang pasti untuk hewan peliharaan kita. Cherry Pet Shop, tempat yang nyaman untuk berbelanja. Cherry Pet Shop, hewan nyaman dan terjaga. Cherry Pet Shop, pelayanan ramah dan selalu menjaga kualitasnya. Cherry Pet Shop, lengkap dan hemat. Belanja di Cherry Pet Shop jelas banyak untungnya.